Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu periksa kerapian dulu ya. Ya, sudah rapi semua ya? Sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terus, bagaimana masih ada sampah? Kalau masih ada silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Baiklah anak-anak, hari ini ada enggak temannya yang enggak masuk sekolah? Ya masuk semuanya berarti ya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, Ibu mau bertanya, kenapa ya lonceng yang ada di ruang guru itu terdengar oleh kalian yang sedang berada di kantin sekolah? Kalau Adam? Perlambatan bunyi melalui gas. Nah, jadi tadi peristiwa yang terjadi pada pagi hari, yang lonceng itu bisa kalian dengar dari kantin karena adanya perambatan bunyi. Kalau Ibu berteriak di lapangan, kenapa ya suara Ibu itu bisa terdengar berulang? Kalau Ibu bernyanyi di WC, suara Ibu itu terdengar jelas. Ya, Galip? Jauh, Bu. Anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti setelah kalian menyimak video, gambar, kemudian penjelasan dari Ibu Guru, nanti kalian bisa menjelaskan arti dari pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, kemudian kalian bisa menentukan benda-benda apa saja yang bisa memantulkan dan menyerap bunyi. Nanti kalian bisa mengaitkan peristiwa sehari-hari dengan pemantulan dan penyerapan bunyi. Seterusnya, kalian nanti akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks lisan. Nah, teks lisan itu baik yang dari televisi ataupun yang ada di radio. Ya? Nah, nanti pembelajaran kita akan ada percobaan. Nah, percobaan ini nanti untuk menentukan benda apa saja yang bisa menyerap bunyi dan benda apa saja yang bisa memantulkan bunyi ya. Dalam pembelajaran ini nanti selama rangkaian proses pembelajaran kita itu harus mematuhi peraturan yang sudah kita buat. Beryel-yel terlebih dahulu. Tepuk konsentrasi. K O N S T R A S I. Konsentrasi. Anak-anak semuanya coba perhatikan di depan di slide. Jadi di sini gambar apa yang kalian lihat? Iya, benar sekali. Nah, ini adalah pertanyaan masalah. Yang pertama, mengapa peredam bunyi digunakan pada gedung bioskop? Oke, nanti jawabnya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika gedung bioskop tidak menggunakan peredam bunyi? Nah, itu pertanyaan masalah yang kedua. Nanti gambar apa yang kalian lihat? Masih? Iya, benar sekali. Di situ ada gambar televisi kan? Jadi, pertanyaan masalah yang pertama itu, bagaimana cara menyampaikan kembali informasi yang didengar dari televisi? Nah, kemudian yang kedua, apa akibatnya jika salah dalam menyampaikan informasi? Kelompok satu nanti adalah Wasi, Tania, kemudian Dania dan Zahira. Baiklah anak-anak, nanti tugas kalian pada saat berkelompok itu adalah melakukan eksperimen atau percobaan ya. Kemudian nanti kalian berkelompok juga mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Terakhir nanti mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi masing-masing silahkan kalian baca dulu buku paketnya ya. Baca materinya di halaman 152. Videonya. Nah, mari kita mulai dengan menyimak video berikut ini.
15 seconds. Shout. Apa yang bisa kita simak dari video pembelajaran tersebut? Adam? Iya, benar sekali. Jadi, video tersebut itu adalah contoh dari peristiwa gema dan peristiwa gaung. Apa itu pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi? Pemantulan bunyi adalah Mahesa. Bunyi yang mengenai penghalang sehingga memantul dan membentukkan gema atau gaung. Iya. Ya, jadi penyerapan bunyi itu juga sebuah gelombang bunyi, tapi gelombang bunyinya yang mengenai permukaan yang lunak. Pemantulan dan penyerapan bunyi sangat erat kaitannya dengan peristiwa sehari-hari. Nah, ini adalah gema. Ayo, gambar apa yang kalian lihat? Ya, seorang berteriak menghadap ke lembah atau ya ke gua. Nah, jadi gema itu adalah, coba Galip. Gema adalah pemantulan bunyi yang didengar setelah bunyi aslinya. Gema itu pemantulan yang didengar setelah bunyi asli. Nah, seperti yang di video yang orang pertama yang berteriak itu. Nah, apa yang berikutnya? Gaung adalah pemantulan bunyi yang didengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Kalau contoh gaung tadi di mana letaknya? Kalau gaung terjadinya di mana? Iya, benar sekali. Tahukah kamu bahwa gaung itu bisa dicegah? Bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana cara mencegah gaung? Mari kita bereksperimen tentang benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa menyerap dan memantulkan bunyi. Nah, alat dan bahannya apa saja? Di sini juga sudah Ibu siapkan. Nah, ini ada kayu, kemudian ada apa ini? Piring apa? Ya. Kemudian ini ada apa? Kain ya. Kemudian ini ada apa? Ada gabus. Jadi bahan-bahan ini nanti yang akan kita uji. Nah, ayo ambil lagi bahannya. Nah, piringnya satu kelompok satu. Kemudian kain satu kelompok satu juga. Nah, silakan disusun caranya. Nah, nanti satu orang mendengar ya. Bagi-bagi tugas. Nah, satu orang memegang benda. Nah, ada satu orang yang mendekatkan jam dengan tabung. Bahan-bahannya sudah. Oke, dah Mahesa. Ya. Jadi Mas yang pegang. Nah, siapa yang mendengar? Satu orang mendengar, satu orang mencatat, satu orang megang jam, satu orang lagi megang benda. Nah, masing-masing dapat tugas. Kalau udah ganti lagi. Gabus, kayak kaca itu tuh. Nih. Iya. Ini lip. Nah, jadi kita selanjut ke presentasi ke depan kelas. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu, maju semuanya. Yang lain, teman-teman yang lain silahkan disimak dulu temannya yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan Hasil percobaan. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil percobaan. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menarik
kesimpulan ya dari hasil diskusi dan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Bunyi bisa dipantulkan oleh benda yang keras. Dari 4 benda yang kalian praktekkan tadi, yang mana yang benda yang berbahan yang lunak? Ya, dan? Iya. Contoh, ada gambar apa saja di depan? Bioskop dan? Siapa yang? Terima kasih. Kerja yang bagus untuk kalian semuanya. Beri tepuk tangan. Di sini kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks bacaan lisan. Nah, jadi teks bacaan lisan itu contohnya terdapat pada pembaca berita yang ada di televisi. Gagasan pokok itu letaknya di mana? Kalimat pertama. Di kalimat gagasan pendukung itu bisa lebih dari 1 kalimat. Nanti ada teks lisan. Kalian dengar, di sini juga ada teksnya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Gendang bisa berbunyi jika kulit pada gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah. Silakan didiskusikan LKPD yang kedua. Sudah kita presentasi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana cara menyampaikan kembali informasi yang didengar dan televisi? Oh ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana cara menyampaikan kembali informasi yang didengar dari televisi? Kita cukup mendengar topik pembicaraan, kemudian ambil gagasan pokoknya saja. Nah, baru kita sampaikan ke orang lain. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah menyelesaikan LKPD yang kedua. Nah, ayo kita tepuk keren dulu untuk kita semuanya. Masih ingat tepuk keren? Si, oke. Dengan semangat ya. Tepuk keren. 2 jempol. Hadap teman. Kalian tentu senang sekali kan pada pembelajaran hari ini? Bagian mana yang kegiatan yang paling menyenangkan? Bunyi. Galip? Bunyi, Bu. Jadi melakukan pembelajaran yang pertama tadi, kita telah mempelajari benda-benda apa saja yang memantulkan dan menyerap bunyi. Nah, jadi di sini silahkan kalian catat. Untuk mengukur hasil belajar, kita akan tes formatif terlebih dahulu ya. Jadi, baik anak-anak, udah selesai semuanya. Silakan dikumpulkan. Baik, Ibu koreksi dulu ya. Nah, anak-anak, setelah Ibu koreksi, hasilnya alhamdulillah sudah tuntas semuanya ya. Ya, kalian memang pintar-pintar. Semuanya sudah tuntas. Jadi, ini Ibu beri soal pengayaan. Nah, silakan, Adam. Dibagikan ke teman-temannya yang lain. Jadi sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bahagia di masa itu.